Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Salsabila, NIM 12404193008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal mengenai hipotesis uji, yaitu soal pada nomor 12.13. Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, saya akan membahas soal yang sudah saya siapkan berikut ini. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama atau A, seorang praktisi statistik ingin menguji hipotesis berikut. H0, mu sama dengan 600, kemudian H1 mu kurang dari 600. Sampel dari 50 pengamatan menghasilkan statistik X bar sama dengan 585 dan S atau simpangan baku dari sampel sebesar 45. Hitung statistik uji dari suatu uji untuk menentukan apakah ada cukup bukti pada tingkat signifikansi 10% untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif benar. Soal yang B, ulangi bagian A dengan X bar sama dengan 590. Soal yang C, ulangi bagian B dengan X bar sama dengan 595. Soal yang D, jelaskan bagaimana pengaruh peningkatan mean sampel. Baik, saya akan menyelesaikan soal A terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui bahwa soal ini membahas pengujian hipotesis untuk satu populasi uji rata-rata dua arah. Pengujiannya adalah sisi kiri dengan ukuran sampel N lebih dari 30. Sehingga kita menggunakan tabel Z kumulatif sebagai alat bantu menghitung nilai Z tabel. Jika teman-teman bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pengujian hipotesis itu menggunakan dua arah atau satu arah? Untuk mengetahui apakah pengujian hipotesis itu menggunakan satu arah atau dua arah, maka teman-teman perlu memperhatikan ilustrasi kalimat per kalimat dari soal yang sudah tersedia. Jika sebuah penelitian ingin menguji apakah suatu besaran nilai itu benar atau salah, maka kita menggunakan pengujian hipotesis dua arah. Sedangkan jika sebuah penelitian dilakukan untuk menguji apakah suatu besaran nilai tersebut lebih besar atau lebih kecil, maka kita menggunakan hipotesis satu arah. Teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Di sini tertera H0. Teman-teman bisa memperhatikan nilai ini ya. Lihat tanda dari hipotesis ujinya. Sebenarnya dalam hipotesis uji ini ada 3 jenis hipotesis ujinya. Di sini ada H0, mu sama dengan H0 mu tidak sama dengan ya. Kemudian ada H0 mu kurang dari H1 maksud saya salah, H1 mu lebih dari, kemudian H0 mu besar dari, dan H1 mu kurang dari. Kedua tipe uji hipotesis uji ini merupakan hipotesis uji satu arah. Sedangkan hipotesis ini merupakan dua arah. Teman-teman perlu memperhatikan tanda di sini. Dari ketiga tipe ini, maka soal kita ini merupakan pengujian hipotesis dua arah karena
ininya sama dengan, ini tanda ininya sama dengan, kemudian ini kurang dari. Kurang dari ini maksudnya adalah tidak sama dengan nilai yang ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis uji ini menggunakan tipe 2 arah. Kemudian penyelesaiannya adalah pertama kita buat dulu diketahui. Ini diketahui H0 sudah diketahui ya, mu sama dengan 600. Ini sudah ada di soal. Kemudian H1 mu kurang dari 600. Nah, ini N sama dengan 50. Teman-teman perhatikan di sini. N lebih dari 30 sehingga kita menggunakan tabel Z. Tetapi jika misalnya N di sini kurang dari 30, 29, 28 atau 25 dan lain-lain, maka kita menggunakan tabel T sebagai alat bantu hitung. Maka teman-teman perlu diingat ya, jika N sampelnya adalah lebih dari 30, kita menggunakan tabel Z untuk alat bantu menghitung. Tetapi jika N-nya kurang dari 30, maka kita menggunakan tabel T. Lanjut, S-nya standar deviasi untuk sampelnya 45. Kemudian X-barnya sudah diketahui ya di sini, X-barnya 585. Kemudian alfa tingkat signifikansinya adalah 10%. Lalu apa yang ditanya? Dari soal ini teman-teman harus memperhatikan apa sebenarnya inti dari pertanyaan dari soal ini. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaannya itu ini, hitung statistik uji dari suatu uji untuk menentukan apakah ada cukup bukti pada tingkat signifikansi 10%. Pada tingkat signifikansi 10% untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif benar. Maka kita buat aja seperti ini, ditanyanya. Ujilah hipotesis uji untuk menyimpulkan apakah hipotesis alternatif tersebut benar. Hipotesis alternatif benar yang akan diuji adalah nilai yang ini. Maka penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah H0 mu sama dengan 600 ini apakah benar, seperti itu. Maka kita lakukan pengujian hipotesis ini. Nah, kemudian untuk menghitung hipotesis uji ini atau melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama ini, menentukan hipotesis uji. Kita sudah mengetahui soal ini ada hipotesisnya adalah 2 arah, sisi kiri karena dia kurang dari. Kalau dia lebih dari berarti hipotesis uji 2 arah, sisi kanan. Di dalam soal sudah ditentukan berapa H0 dan berapa H1-nya sehingga kita tidak perlu lagi menentukan H0 H1-nya. Diketahui di soal H0 menggunakan parameter mu sama dengan 600. Kemudian H1 mu kurang dari 600. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai menentukan nilai alfa. Sudah diketahui ya, tadi tingkat signifikansinya adalah 10%. Maka alfanya 10%. Kemudian kita ubah lagi menjadi bilangan desimal. Maka hasilnya adalah 0,010. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Sudah diketahui nilai X barnya dari soal tadi adalah 585. Kemudian karena yang diketahui di soal adalah nilai S, maka kita memerlukan nilai S X bar untuk menghitung nilai Z hitung. Di sini S X bar sama dengan S per akar N. Kita masukkan angkanya ya. S tadi kan S-nya 45, kemudian N-nya atau sampelnya 50. Kita masukkan S-nya 45.
kemudian ini S-nya 45, kemudian akar 50 ya, N tadi kan 50. Nah, akar 50 ketika kita cari di kalkulator HP atau kalkulator lainnya, itu adalah hasilnya 7,08 bla 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 bla. Saya ambil dua angka terakhir di belakang koma, jadi 7,08. Kemudian 45 ini dibagi 7,08. Hasilnya adalah 6,35. Langkah yang keempat yaitu menghitung statistik uji. Nah, ini karena N sampelnya lebih dari 30, maka kita menggunakan Z hitung. Rumusnya adalah X bar dikurang mu 0 per X SX bar. Sebenarnya ada dua rumus. Yang pertama ini, yang kedua adalah X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi untuk populasi seperti ini kan. Teman-teman pasti tahu simbolnya adalah seperti ini. Nah, SX bar. Nah, dua rumus tersebut berbedanya hanya di sini dan di sini. Jika yang diketahui di soal adalah S atau standar deviasi untuk sampel, maka kita gunakan rumus yang ini. Tetapi jika di dalam soal yang diketahui adalah standar deviasi untuk populasi, maka kita gunakan rumus X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi X bar yang ini. Paham ya teman-teman? Kemudian lanjut kita masukkan angkanya. Tadi X barnya adalah 585. Kemudian mu 0-nya atau H 0-nya itu tadi adalah 600 kan? Kita masukkan. Kemudian kita masukkan nilai 6,35 dari sini tadi. Nilai X bar ya. Ini hasilnya adalah min 15. Min 15 ini dibagi 6,35. Hasilnya adalah min 2,366. Selanjutnya adalah kita menghitung Z-table. Nah, ini yang saya katakan tadi, hipotesis uji ini merupakan hipotesis uji dua arah sisi kiri. Kemudian kita membagi dua ini untuk menentukan nilai titik nol. Nah, ini kan tadi hipotesis uji dua arah ya. Kita arsir. Nilai yang kita arsir, daerah yang kita arsir ini merupakan daerah H0 ditolak. Ini juga sama sebelah sini, H0 ditolak. Sedangkan daerah yang tidak diarsir ini merupakan daerah H0 diterima. Teman-teman, sebenarnya luas daerah ini adalah 100%. Kemudian karena kita membagi, maka sisi sebelah sini 50%, kita bagi 2, 100% dibagi 2 jadi 50%, sisi sebelah kanan juga menjadi 50%. Kemudian kita masukkan nilai alfa, di sini kan alfa, karena pengujian hipotesis ini dua arah, maka kita bagi 10% ini, nilai alfanya dibagi 2, yaitu 5%. Kita masukkan di sini berarti 5%, nih 5%, sebelah sini juga 5%. Kemudian kita perlu mengetahui berapa nilai persen dari daerah yang tidak diarsir ini. Maka caranya adalah 50% yang ini kita kurangkan dengan 5% yang ini. Sama ya, kanan kiri, kita pakai yang kiri. 50% dikurang 5%, hasilnya adalah 45%. Kemudian kita ubah ke bentuk desimal yaitu 0,45. Terus kok dari mana asal 20 ini? Kita tahu bahwa di dalam Z-table itu biasanya terdapat 4 digit angka di belakang koma. Sehingga untuk memudahkan kita menemukan nilai Z-tabelnya, maka kita perlu menambahkan 0 ini ya. Karena kan 45 ini pasti belakangnya kan 4500 gitu ya maksudnya. Maka kita tambahkan 2 untuk memudahkan pencarian kita pada Z-table. Oke, selanjutnya kita cari nilai ini
di dalam Z-tabel. Ini tabel Z hitungnya ya teman-teman. Tadi kan nilai yang ingin kita cari adalah 0,4500. Kita mencari nilai yang mendekati, jika nggak ada ya, kalau misalnya nilai 0,450 nya tidak ada, berarti kita mencari nilai yang mendekati. Kita cari dulu 0,450 nya ada di sebelah mana. Oh, ini di sini ya teman-teman. Nah, ini di sini ada ya 0, mana ya? Oh, ini. Di sini ada dua ya. Nih, yang satu 0,4483 yang mendekati, atau ini 0,4522. Kita bisa pakai yang mana saja, tapi saya memilih yang ini, yang mendekati supaya tidak berlebih ya. Jadi saya pakai yang ini 0,4483 yang mendekati 0,4500. Nah, cara membaca letak dari 0,4500 ini adalah dengan cara menarik ke garis lurus ke sebelah kiri. Nah, nih dia terletak di min 0,1. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Kita tarik ke atas. Dia ada di 0,03. Maka cara membacanya adalah letak 0,4483 yang mendekati 0,4500 itu di min 0,1, tarik ke atas 3. Nah, berarti letaknya di min 0,13. Nah, tadi kita sudah menemukan ya nilai Z tabelnya itu min 0,13. Maka min 0,13 ini merupakan nilai kritis dan kita letakkan di batas di sini 0,3 dan di sini. Di sini karena dia positif, jadi nilainya menjadi positif. Di sini min 0,13. Di sini ya, ini nilai alfa. Kemudian apa yang akan terjadi dengan nilai Z tabel ini? Selanjutnya adalah H0 akan mengalami penolakan jika hasil perhitungannya nanti kurang dari atau lebih dari min 0,13 ini. Kemudian kita tarik kesimpulan ya. Nih, kita kan sudah menghitung Z hitung tadi di sini. Kita akan menarik kesimpulan ya. Kita akan membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Sudah diketahui bahwa nilai Z hitungnya sebesar min 2,366. Itu letaknya di sini. Kalau kita gambarkan letaknya di sini. Nilainya min 2,366. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai Z hitung ternyata lebih kecil dari nilai Z tabel, yaitu min 0,13. Ini nilainya lebih kecil dari nilai ini. Dan letak nilai Z hitung ini ternyata berada di daerah H0 ditolak. Maka kesimpulannya H0 ditolak. Sehingga hipotesis alternatif dinyatakan tidak benar. Nah, ini adalah pembahasan soal yang A. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.